Hitsmoji. Shanas pastinya di program paling fenomenal di dunia ini dan juga di antariksa ini, apalagi kalau bukan Basic berita info selebritas terkini, ya kan Besti? Nah, Shanas mau ucapin nih congratulations untuk timnas sepak bola Indonesia yang berhasil dapetin medali emas dalam perhelatan SEA Games 2023. Akhirnya ya Besti, setelah 35 tahun kita bisa mendapatkan emas lagi. Wow! Selamat juga untuk timnas bulu tangkis yang menjadi juara umum di SEA Games untuk tahun ini. Ngomongin Mas, ada berita dari Mas Rezky Aditya nih. Kalau ini mas-mas ya, bukan mas ya. Dan kabarnya ada video asusila yang mirip banget nih sama dirinya. Emang beneran itu Mas Rezky ya? Aku sih belum lihat. Terus ada juga nih berita dari Ibunda Inge Anugrah yang gak mau anaknya diceraikan sama Ari Wibowo nih Besti. Jadi gimana kelanjutannya ya? Cus kita lihat yuk beritanya. Aduh Besti, gimana hasil world ticket Coldplay kalian tadi? Pada dapat gak nih? Kalau ada lebihan bisa kali satu tiket buat aku. Nah buat kalian yang belum dapat tiket tetap semangat ya dan jangan galau. Kita senasib kok Besti. Nah kalau yang lagi galau sih kayaknya Putri Delina ya. Soalnya ada kabar burung beredar putrinya putus nih sama pacarnya. Namanya nasib gak ada yang tahu ya Besti ya. Kakaknya tunangan, adanya katanya berpisah. Ada juga nih berita dari Sandra Dewi yang merupakan istri Sultan tapi masih rajin kerja di Besti. Wow, keren banget kan? Wajib banget nih dicontoh. Cus! Dari Rizky Nazar, artis tampan kesayangan AQ yang satu ini throwback masa kecilnya nih Besti. Nah udah siap jadi ayah muda apa gimana nih? Dan selanjutnya ada juga berita dari Aural dan juga Fuji yang katanya sempat gak diterima sama keluarganya Halilintar. Wow, kira-kira ada apa ya? Kita kepo deh. Udah pada nonton belum nih trailer dari Spider-Man yang terbaru? Katanya sih banyak aksi di multiverse dan ada Spider-Cat juga nih di film kali ini. Nah, masih dalam film ada berita dari film Dream yang kabarnya anjlok di box office. Tapi meski begitu Ayu yang main dalam film tersebut dapat banyak pujian nih Besti. Soalnya aktingnya keren banget deh. Emang bener-bener ya artis multitalenta tuh luar biasa deh ya. Besti ketercintaan AQ menemani waktu istirahat malam kalian. Ada yang seru banget nih dari Moji Movie. Judulnya adalah Extreme Ops. Nah bercerita tentang seorang sutradara dan timnya yang pergi ke pegunungan Austria untuk melakukan syuting. Tapi mereka tak sengaja menemukan tempat persembunyian penjahat yang sangat berbahaya. Aduh jadi takut ya Besti ya. Nah Besti jangan lupa nonton ya aksi-aksi seru dari Devon Sawa dan juga Rufus Sewell dan Bridget Wilson. Jam 9 malam nanti tentunya hanya di Moji. Seru banget. Seperti biasa di segmen kali ini aku punya video-video serunan kocak yang tidak boleh kalian lewati. Nah, mulai dari kekompakan keluarga yang klop banget karena satu frekuensi sampai ada niat baik yang berujung rempong nih karena nolongin di waktu yang salah. Penasaran kan seperti apa? Langsung aja cus kita lihat yuk bareng-bareng. Duh cepet banget 1 jam kalau lagi ketemu sama Besti kesayangan AQ. Sekarang waktunya Shanas pamit dulu ya Besti. Sedih banget deh, tapi setelah ini akan ada video klip nih untuk kalian semuanya ya kan? Dan jangan lupa untuk saksikan terus
terus Basic setiap hari jam 11 pagi dan juga 4 sore. Pastinya hanya di Moji. Seru banget. See you bestie. I love you so much. It's Moji. Tips lolos beasiswa luar negeri ala Irwati Putri. Yang pertama adalah mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Jadi hal yang paling penting untuk mengenyam pendidikan di luar negeri adalah memastikan bahwa kalian bisa mengikuti pelajarannya yang biasanya disajikan dalam bahasa Inggris. Dan tes kemampuan bahasa Inggris ini bisa berbeda-beda tergantung dengan kampus atau jurusan yang ingin kalian tuju. Contohnya kalau aku mau mengejar Stanford University di Amerika Serikat, maka tes yang diwajibkan di sana adalah tes TOEFL atau dalam hal ini TOEFL Academics atau IBT. Sedangkan kalau misalnya teman-teman mungkin punya rencana lain ke UK misalnya, itu yang dibutuhkan adalah IELTS. Jadi kalian harus pastikan tipe tes yang memang diharuskan oleh kampus dan juga negara yang kalian tuju. Dan kemudian persiapan dalam tes bahasa Inggris ini juga nggak bisa mendadak teman-teman. Jadi untuk memastikan bahwa kalian bisa lulus tesnya, karena biaya tesnya juga tidak murah, kalian harus mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris kalian dari jauh-jauh hari. Dan ini nggak selalu melulu harus dipelajari melalui sumber-sumber yang berbayar. Banyak banget sumber-sumber gratis yang bisa kita dapatkan secara luas di internet. Kemudian yang kedua adalah memiliki kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Biasanya pencari beasiswa itu memiliki nilai tonjol yang ingin mereka tunjukkan sendiri-sendiri. Contohnya kalau aku bergerak dengan estafet kebaikan yang mendanai pendidikan anak jalanan. Kemudian kalau misalnya kalian punya kepedulian tertentu dalam isu-isu tertentu, kalian juga bisa coba untuk gali lebih dalam mengenai ketertarikan kalian terhadap isu tersebut dan bagaimana kalian berusaha menyelesaikan isu tersebut dengan cara kalian sendiri dan membangun gerakan atau kampanye sosial kalian sendiri. Step lainnya adalah gimana kalian mencoba membuat suatu kegiatan yang bermanfaat dan berdampak di masyarakat. Dampaknya nggak harus langsung besar, yang penting terlihat bahwa kalian memiliki inisiatif yang tinggi untuk melakukan perubahan yang bersifat baik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalian banyak bertanya dan riset terhadap junior atau senior yang sudah terlebih dahulu mendapatkan beasiswa tersebut atau telah lolos di kampus-kampus yang kalian tuju tersebut, dan nggak hanya juga yang dari yang berhasil, tapi kalian bisa juga cari tahu dari mereka yang punya pengalaman kurang mengenakan atau belum beruntung dalam proses seleksinya. Jadi kalian bisa belajar dari mereka yang gagal dan juga mereka yang berhasil untuk tahu apa yang bisa kalian improve ketika nanti kalian mengikuti seleksi. Kemudian yang terakhir adalah kalian jangan lupa berdoa, karena segala sesuatu yang kita usahakan pasti ada yang sifatnya tidak sepenuhnya dalam kendali kita, sehingga apapun nanti hasilnya jangan pernah menyalahkan diri kalian sendiri dan jangan berpikir bahwa kegagalan yang kalian temui itu adalah akhir dari segalanya. Jadi kalau misalnya kalian gagal atau belum beruntung, anggap aja itu cara untuk menavigasi atau menyusun ulang rencana karir dan juga rencana sekolah kalian. Itu dia tips dan trik dari aku. Gimana? Udah siap dapat beasiswa kamu di luar negeri? It's Moji.